kompetensi terkait budaya positif pada modul 1.4. Untuk memulainya, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya, saya yang perkenalan. Di sini saya didampingi oleh fasilitator dan narasumber. Untuk fasilitator saya yaitu namanya Putri Apniani Sunarsi, dan untuk pengajar saya yaitu Susami. Dan mungkin bisa saudara juga sudah sering mendengar ya, karena sudah sering beliau sudah digambarkan. Untuk selanjutnya, ada modul 1.4 yang akan saya sampaikan terkait konsep budaya positif. Di situ ada paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku, nilai-nilai yang berjenjang, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, yang jelas, tiga, proses tubuh. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu adalah perubahan pandangan ya. Jadi bisa dianalogikan seperti Ustazah Ida yang sedang menutup sebuah pandangan. Dan di dalam pandangan tersebut ada sesuatu yang sangat berbeda. Coba boleh dipraktekkan secara langsung ya. Dan Ustazah Febri diibaratkan sebagai seseorang yang ingin sekali membuka kepala tangan tersebut. Boleh dengan cara memaksa atau merayu, boleh. Silahkan praktekkan terlebih dahulu. Oke. Nggak boleh. Ya. Oke, sudah ya. Jadi dari kegiatan tersebut saya akan menanyakan kepada Ustazah Ida. Menurut Ustazah Ida, siapakah yang memegang kontrol atas kepala tangan Ustazah sendiri? Siapa yang memegang kontrol sendiri? Bukan Ustazah Febri ya? Oke. Ternyata yang memegang kontrol adalah diri sendiri. Walaupun seseorang ingin memaksa kita atau merayu kita, ternyata kepala tangan tersebut tidak akan terbuka kalau kita tidak membukanya. Hal itu sama dengan disfungsi yang terjadi yang disampaikan oleh Dokter Dinia Indonesia. Di situ beliau menyampaikan bahwa adanya sebuah ilusi tentang apa? Kita sebagai guru yang terlihat seperti menonton murid. Kemudian ada ilusi bahwa penguatan positif, efektif itu dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa kita sebagai orang tua atau sebagai guru kadang merasa anak-anak itu memiliki peraturan atau sesuatu yang kita perintahkan karena mereka bisa kita kontrol karena masih anak-anak. Padahal itu semua hanya ilusi. Mereka itu mengikuti segala sesuatu yang kita katakan karena mereka itu sedang membiarkan dirinya untuk kontrol. Jadi ketika Ustazah Ida membuka tangan dan kemudian membuka, itu membukanya itu serta-merta karena ya sudahlah saya dipaksa ini mau dikasih 5 juta, itu udah saya buka aja. Jadi dia sedang membiarkan dirinya untuk kontrol karena pada dasarnya namanya seseorang itu memiliki prioritas hak keberagaman sehingga dia pun pada dasarnya kontrol. Kemudian yang selanjutnya disiplin positif. Disiplin ini dimaknai dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin yang ada pada sisi diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan dasar nilai yang
di rumahnya, dia tidak mendapatkan mandi, maka orang tuanya selalu mandi dia. Kakak kamu ini dia, kamu bajunya warna biru aja ya, sama kita ya, karena orang tuanya yang terkadang terlalu mengekang anaknya atau mungkin mengkontrol anak itu sehingga dia tidak memiliki pilihan untuk dirinya. Untuk selanjutnya adalah kebebasan terkait diindikatori dengan mandiri, memiliki pilihan mencoba dengan hal baru atau mengendalikan arah dirinya. Hal ini juga diindikatori dengan hal itu ya. Kemudian kesenangan, yaitu anak yang senang bermain, tertawa. Jadi saat belajar dia senangnya bermain saja. Jadi ternyata dia membutuhkan kesenangan. Mungkin saja gurunya terlalu monoton dalam mengajar menggunakan metode ceramah terus. Jadi makanya ketika gurunya ceramah dia main aja ya. Berarti dia membutuhkan kesenangan atau hal baru. Kemudian selain kebutuhan dasar manusia juga ada motivasi ada di dalam diri seseorang yang mempengaruhi, yaitu ada dua, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi dia melakukan segala sesuatu karena meyakini diri sendiri dengan hal-hal tersebut. Saya mau datang pagi hari karena dia sendiri, bukan karena penghargaan, bukan karena hukuman, tapi karena saya pengen datang pagi supaya saya tidak terlambat. Jadi itu adalah motivasi dari dalam diri. Kemudian ada juga motivasi yang namanya ekstrinsik atau dari luar. Contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini seperti contohnya juga ada anak yang datang pagi-pagi, tapi bukan karena dia ingin tepat waktu dengan sendirinya, tapi karena hanya ingin saat dapat hadiah, dapat puji seperti itu, atau supaya saya lebih dihukum. Jadi itu adalah motivasi ekstrinsik. Dan motivasi ekstrinsik ini hanya berlaku sementara. Ketika tidak adanya hukuman atau imbalan, maka anak itu pun tidak akan melakukannya seperti itu. Jadi bersifat sementara. Sedangkan berbeda dengan motivasi intrinsik yang insya Allah akan bertahan lama. Untuk selanjutnya ada disiplin positif. Disiplin positif juga ini ada 3. Jadi antara ketiga hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini adalah 3 hal yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Kalau konsekuensi itu terencana karena adanya peraturan atau kesepakatan, tapi memang dalam prosesnya juga murid dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Untuk selanjutnya restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di sini contohnya ada seorang guru lagi jalan-jalan di halaman terus tiba-tiba kena bola. Secara spontan guru itu melakukan hukuman dengan cara kamu nih tendang-tendang bola gak lihat-lihat ada Pak Guru lewat, jadi langsung anaknya disuruh sekejam, anaknya disuruh keliling lapangan. Jadi tidak ada perlawanan dari anak tersebut atau guru pun tidak meminta alasan dari anak tersebut. Jadi hanya bersifat satu arah dan terjadi secara spontan atau tiba-tiba. Hukumannya pun diberikan secara tiba-tiba, berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu memang diberikan
selanjutnya ada posisi pemantau dan manajer. Pemantau dan manajer juga ini sudah baik. Contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang-ulang. Jadi pemantau itu seorang guru itu hanya mengingatkan anak kepada keyakinan kelas, tapi tidak memberikan dia kesempatan untuk memulihkan dirinya dan kembali kepada hal-hal baik yang dia pilih. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, dalam posisi manajer akan diajak untuk menyadari dan memperbaiki. Untuk selanjutnya, dalam posisi manajer, tadi kan ada manajer ya, itu adalah yang saya katakan tadi posisi kontrol yang sebaiknya kita gunakan. Dalam posisi kontrol manajer ada yang namanya 3 tahap atau 3 langkah tahap 3 restitusi yang dilakukan oleh guru. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk selanjutnya, menstabilkan identitas. Ini adalah posisi tahapan yang pertama, yaitu di mana kita mengajak peserta didik untuk atau kita memahami peserta didik bahwa kesalahan yang mereka perbuat itu adalah hal yang wajar. Semua orang itu pernah membuat salah. Contohnya kalimat-kalimat yang digunakan itu seperti ada yang pada ayat berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ya. Jadi melalui kalimat-kalimat itu kita menstabilkan emosinya anak. Jadi yang awalnya dia mungkin merasa ketakutan sekali, bisa dipanggil ustaz sampai gemetar-gemetar padahal karena mungkin dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Tapi dengan kita menstabilkan identitas dan menstabilkan emosinya, maka anak itu akan merasa mulai nyaman dengan kita untuk bercerita pada tahap selanjutnya, yaitu validasi. Nah, pada tahap validasi
merasa dia merasa bersalah dan nggak punya motivasi lagi kayaknya. Iya. Dan apalagi ternyata posisi itu bisa juga saya tanpa saya sadari bisa menerapkan gitu. Dari 5 posisi bawah ini saya bisa menjadi teman dan bisa menjadi manajer dan juga bisa menjadi pembuat rasa bersalah. Mungkin dari materi ini, dari sini saya akan belajar kalau ternyata dulu itu posisi terbaiknya ada di manajer. Oke, dari saya. Terima kasih kembali Ustazah. Ya, jadi benar, kita sebagai guru itu pasti pernah melakukan semua ini ya. Tetapi setelah mengetahui ini, mungkin alangkah baiknya jika kita memperbaiki kesalahan kita dengan mulai dari posisi kontrol ini sebagai manajer. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk bantuannya pada hari ini. Mungkin kami akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak abdanian solihah. Menuntut ilmu, meraih prestasi. Allah. Ya, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas adalah sebuah peraturan yang akan kita gunakan guna mendisiplinkan segala sesuatu yang ada di kelas kita. Nah, hari ini kita mau buat kesepakatan kelas. Nanti ketika kesepakatan itu sudah diyakini bersama, maka kita semua harus mengikutinya dan meyakininya. Apakah bisa? Ya, jadi nanti kalau ada kesepakatan kelasnya diyakini, oh ternyata kesepakatan itu baik buat saya, oleh karena itu saya harus mengikutinya. Oke, kita di kelas ini punya banyak barang. Kira-kira kesepakatan apa yang harus kita patuhi untuk menjaga barang-barang ini? Harus apa? Jaga. Ya, apa Rehan? Coba diulang. Ya, barang-barangnya harus dijaga. Dikasih apa lagi, Nak? Boleh dikasih bersih. Ya, Ustazah tulis dulu ya. Oke, ketika banyak barang di kelas, maka kita harus seperti yang Salwa bilang, menjaga
atau yang tidak baik. Kita harus berbicara dengan apa? Dengan baik. Dengan apa lagi? Santun, dengan sopan. Hebat sekali. Kita harus berbicara dengan sopan, santun. Oke, apakah bisa diterapkan berbicara dengan sopan santun? Bisa. Menerapkan bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah. Bukan hanya sama ustazah atau ustadz tapi juga sama teman-teman. Oke, untuk yang terakhir atau masih ada lagi? Harus apa kita? Saling berteman. Saling berteman dengan saling menghormati. Sesuai dengan janji pelajar Islam. Apa? Yang muda harus disayangi. Yang muda harus disayangi. Yang tua harus dihormati. Oke. Saling menghormati. Apakah kesepakatan kelas kita ini sudah cukup? Sudah. Apakah semua bisa dilaksanakan? Kita meyakini bahwa kesepakatan kelas kita ini baik dan manfaatnya baik juga untuk diri kita. Oleh karena itu, hendaknya kita harus menerapkan. Apakah bisa? Bisa. Tepuk SDI. T S D I T SD IT. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Fisya. Oh, ketinggalan. Iya, nggak apa-apa kalau ketinggalan. Yang penting nanti masih tetap bisa belajar matematika sambil nulis di buku lain ya. Oke. Fisya pasti punya alasan karena bukunya ketinggalan. Kira-kira ada apa? Oh, seperti itu. Ya nggak apa-apa. Nanti disampaikan ke adik. Lain kali kalau ambil buku berarti kembalikan di tempatnya. Jadi untuk hari ini karena tidak bawa buku matematika, kira-kira kesepakatan kelas kita yang harusnya kita laksanakan itu seperti apa? Oh iya, benar sekali. Jadi lain kali lebih diperhatikan lagi, berarti jadwalnya lebih tanggung jawab lagi dan mandiri dalam mengecek buku-buku yang di tas ya sebelum berangkat sekolah. Jadi dipastikan kembali kalau bukunya sudah masuk di dalam tas dan kasih tahu juga ke adik. Kasih taunya bagaimana? Oh iya, bisa ya seperti itu ya. Iya, Fisya ini anak yang hebat, bisa jadi kakak yang hebat juga buat adik. Oke, mungkin seperti itu saja dari Ustazah ya. Gak apa-apa ya, tetap semangat belajarnya. Nanti nulisnya di buku lain dulu. Setelah sampai rumah baru disalin pelajarannya. Bisa ya? Oke, silahkan. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma, wali kelas 3B fase B. Terima kasih kepada Ustazah Ratna yang telah menyampaikan materi terkait disiplin positif. Alhamdulillah dari materi yang disampaikan Ustazah Ratna, kami sebagai guru, terutama saya, bisa mendapatkan pembelajaran yang baik di kelas dengan cara pembelajaran berdiferensiasi, di mana untuk pembelajaran diferensiasi ini kita bisa mengelompokkan anak-anak berdasarkan keinginan mereka atau kebutuhan mereka, di mana dalam kita mengajar di dalam kelas kita sebaiknya menggunakan segitiga restitusi, di mana di segitiga restitusi itu kita diajarkan banyak hal dan
Dalam mendidik anak di kelas sebaiknya kita bertindak sebagai manajer, di mana bisa merangkul semuanya dengan berbagai karakter tanpa harus menjudge atau memberi hukuman atau mengintimidasi seperti yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih kepada Ustazah Ratna yang telah menyampaikan materi pada hari ini, sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.